Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat Muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia, khususnya yang beragama Islam, tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam tiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Tanda-tanda tersebut ialah sebagai berikut. Tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaan akan bertambah, dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan, dan diberi akhir yang bagus. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik. Akhirnya kehidupan mereka juga harus beserta amal mereka penuh dengan barokah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 2. Bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedari awal manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu diketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rob dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah kepadanya. Karenanya, sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara, tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. 3. Jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya ialah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far As-Shadiq dan bertanya, apa tanda diterimanya doa? Ja'far As-Shadiq menjawab, ketentraman hati. Bukankah itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. 4. Yakin akan dikabulkan doanya. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat kita merasa doa kita sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu.
Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati dan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan. Karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Sahabat yang beriman, itulah ciri-ciri doa kita dikabulkan dari sisi fisik atau mental kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap muslim dianjurkan untuk berdoa ketika berada dalam kesulitan atau memiliki hajat yang ingin dipenuhi. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakin kita akan kebesarannya. Segala permohonan seorang hamba kepada Robnya demi meraih karunia-Nya dipanjatkan lewat doa. Memohon rahmat dan kebaikan disertai sikap merendahkan diri atau tawadu dan senantiasa mengagungkan zat Allah. Tak hanya itu, doa juga perintah langsung dari Allah kepada semua hamba-Nya yang memiliki keinginan dan harapan. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-Nya untuk memohon ampunan. Namun, berdoa juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus mengikuti adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena ternyata ada doa-doa yang justru terlarang untuk dipanjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Imam Ash-Shadi menjelaskan maksud firman Allah Ta'ala di atas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Sadi halaman 291. 1. Berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini merupakan ibadah. Karena itu, apapun yang dikerjakan akan bernilai pahala apabila diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi orang yang berdoa untuk dunia saja, tanpa mengharapkan pahala akhirat. Karena kesenangan, kekayaan, atau kedudukan di dunia, semua bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Paminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Contohnya seperti kita berdoa meminta kekayaan dunia tanpa dilandasi niat setelah Allah mengabulkannya, kita tidak bersedekah atau berbagi dengan yang kurang mampu. 2. Berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam kekafiran, tidak percaya kepada Allah dan akhirat, merupakan dosa besar yang tidak diampuni, sehingga walaupun orang tua mendoakannya
maka doanya tidak akan diterima. Bahkan orang beriman dilarang memohon ampun untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasyik. Quran Surat At-Taubah ayat 84. 3. Berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam mengajarkan umatnya untuk berdoa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meskipun kita ada di posisi benar-benar didolimi, maka jauh lebih baik kita mendoakan yang baik. Namun, meskipun dibolehkan untuk mendoakan jelek, asal jangan berdoa yang jelek dan berlebihan. Allah berfirman, la yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qaul ila ma zulima wa kana Allaha sami'an 'alima. Allah tidak menyukai keburukan, dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Tetapi meskipun kita didolimi, jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang mendolimi. 4. Berdoa memaksa agar permintaannya dikabulkan. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan bagi manusia. Untuk itu, bersabar dan yakin adalah cara yang bijaksana dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurratul lakum wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. 5. Doa minta diwafatkan ketika sakit parah. Bahwasannya Rasulullah SAW masuk menemui mereka, sementara itu Abbas, paman Rasulullah SAW, sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharap kematian, karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan, dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah, dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya, dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Imam Bukhari, Muslim, dan Baihaqi dan selain mereka telah mengeluarkan hadis dari Anas secara marfu, di antaranya berbunyi, "Jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaknya ia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Sahabat yang beriman, itulah doa-doa yang dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah